Selamat siang Sobat YouTube Sky Studio dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya, Cak To. Koperasi dan UMKM Indonesia adalah penyelamat ekonomi bangsa. Setidaknya itu tergambar atau tercermin di tahun 98 yang lalu, di mana Indonesia diterpa krisis yang sangat kuat dan hebat sekali. Koperasi bisa menyelamatkan ekonomi kita. Perekonomian Indonesia sesungguhnya tergambar dalam wujud koperasi, suatu kondisi sistem ekonomi tanpa persaingan, tapi penuh rasa kekeluargaan dan saling mengisi serta melengkapi antar semua komponen. Nah, ini menarik kawan. Untuk membahas atau membicarakan hal ini, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Direktur PT Asia Teknologi Service, bergerak di bidang perusahaan IT. Lalu beliau juga direktur di PT Easy Global Solusi, ini bergerak di bidang MICE. Lalu beliau juga tercatat sebagai direktur Cayapata Global Solusi, juga bergerak di bidang MICE. Dan saat ini beliau juga sebagai ketua umum Koparekraf, Koperasi Jasa Pusat Parekraf Indonesia. Kita sapa Bang Ilyas Sarjana Teknik. Bang Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Sehat Mas, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Mas, ini loh masalah koperasi. Ini kan sangat menarik sekali ya. Ternyata di tengah deraan krisis 97-98 kemarin kan koperasi bisa menyelamatkan perekonomian kita. Sebelum kita masuk ke sana Mas, saya baca jenengan ini sangat luar biasa sekali orangnya. Beliau ini adalah sarjana teknik ya, cuman bisnisnya sekarang ini di bidang MICE. gak nyambung. Saya itu pengen mendengarkan ceritanya dari seorang sarjana teknik kok bisa berbisnis di bidang MICE. Ini bagaimana ini ceritanya ini? Ya, awalnya tuh nyemplungnya nggak sengaja ya. Ya, saya sendiri basicnya electrical engineering, teknik elektro kalau orang bilang. Nah, dan kerjanya juga di bidang network, ISP, NAP ya, salah satu perusahaan network terbesar di Indonesia. Lalu pindah ke perusahaan IT, aplikasi, lalu dipercaya jadi direktur di satu perusahaan aplikasi IT. Nah, pada suatu saat tahun sekitar 2007-an gitu ya, 2007 ada rekan saya yang meminta saya menggantikan beliau untuk jadi PIC. Peran pengganti ya ini berarti? Peran pengganti, minta tolong. Jadi saya PIC untuk satu event launching apartemen dari satu grup properti terbesar di Indonesia gitu. Nah, saya jadi PIC, teman saya berhalangan, saya yang standby di situ. Nah, si klien itu nanyanya ke saya terus, ini seperti apa, nanti administrasinya gimana, sampai invoicing pun akhirnya saya bantu. Dan teman saya memang berhalang udah istilahnya mewakilkan ke saya. Nah, beberapa waktu kemudian saya diminta ke kantor pusat akhirnya untuk menangani beberapa launching properti sama apartemen mereka di tempat yang lain ya. Saya juga diminta, akhirnya saya susun. Saya learning by doing, sambil jalan saya pelajarin sistem bisnis prosesnya. Oh, seperti ini event itu gitu. Lalu sampai akhirnya menular ke salah satu stasiun TV. Saya diminta, ini ada acara juga nih untuk acara salah satu bank di stasiun TV. Handle juga sekalian di situ. Wah, akhirnya kemana-mana gitu. Itu awalnya. Jadi nyemplungnya nggak sengaja. Nggak sengaja nyemplungnya. Dari peran pengganti jadi peran akhirnya utama jadi bikin bisnis. Akhirnya jadi bikin, ya udah kita sekalian aja bikin perusahaan yang khusus nanganin event dan MICE gitu. Awalnya seperti itu. Iya. Tadi kan jenengan pernah berkecimpung di dunia IT ya. Lalu sekarang di dunia MICE atau dalam tanda kurung adalah pariwisata. Nah, sebenarnya korelasi ya Mas, korelasi antara IT dan pariwisata itu sendiri bagaimana Mas? Ya, IT itu sebetulnya sebuah alat atau tools ya, tools untuk increase istilahnya untuk mempermudah proses di industri pariwisata. Kalau kita zaman dulu Mas belum menggunakan teknologi IT, mungkin kita mau jalan-jalan ke Gua Pindul di Jogja
Kita lihat peta, kita lihat kertas, telepon ke tour and travel, ticketing ya. Kalau sekarang dengan IT sangat mempermudah sekali. Sampai foto-fotonya pun kita belum nyampe, kita udah tahu di sana itu apa yang akan terjadi. Lalu hotelnya seperti apa. Nah, kita naik nanti turun di Jogja ke sana pakai travelnya apa ya. Kita udah tahu semua. Itu namanya dunia IT, dunia digital, dan itu sangat terbantu sekali. Posisi IT adalah sebagai tools atau alat untuk meningkatkan industri pariwisata, itu korelasinya. Korelasinya ya. Ya. Terus jenengan kan sekarang selaku Ketua Umum Koperasi Jasa Pusat Pariwisata Indonesia. Nah, seperti kita ketahui jenis koperasi saat ini kan harus bersaing dengan bisnis 3T ya. Di situ ada transport, telecommunication, travel, tourism. Nah, apa sih yang menjadi gagasan atau mungkin sejarah daripada Koparekraf itu dibentuk, Mas? Ya. Awalnya sih teman-teman ini yang basicnya sebetulnya latar belakangnya dari berbagai asosiasi. Ada saya sendiri dari asosiasi MAS, ada teman-teman dari asosiasi rental kendaraan kalau nggak salah, ada dari asosiasi tour travel, ada yang dari umroh haji ya. Pada berkumpul istilahnya curhat, lalu mereka ini pengen, kita ini semua lah, bukan mereka, kita semua ini pengen punya satu wadah, satu rumah, di mana kalau waktu kita di asosiasi kan kita militan, asosiasi itu volunteer, kita militan untuk memajukan asosiasi tanpa memikirkan profit. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan profit, tapi kita masih tetap dengan cara musyawarah, dengan cara mufakat, dengan cara gotong royong. Wadahnya itu apa gitu loh. Kalau kita membentuk asosiasi, kita nggak bisa berbisnis. Betul. Nah, akhirnya muncullah bentuk yang namanya koperasi gitu. Nah, waktu awal-awal koperasi, oh ya mungkin ini koperasi ini bagus ya gitu ya. Coba kita kumpul-kumpul dulu, kita datengin penyuluh dari Kementerian UKM, cerita ada klub bola raksasa di dunia ini mengelolanya dengan cara koperasi. Bentuknya namanya mungkin bukan koperasi. Caranya dengan cara koperasi, gimana fans klubnya itu mendapatkan SHU ya, bagi usaha dari penjualan merchandise dan lain sebagainya, dan fans klubnya itu ada ratusan ribu mungkin jutaan orang gitu. Cara pengelolaannya koperasi. Wah, langsung terbukalah pikiran kami ini. Koperasi ini benar salah satu jalan tengah istilahnya. Jalan tengah buat orang-orang, buat masyarakat yang pengen, yuk kita sama-sama pengen mendapatkan usaha bareng-bareng dengan bisnis bareng-bareng, dan punya jiwa volunteer atau militan semacam asosiasi gitu. Kira-kira ini koperasi ini jalan tengah. Itu kira-kira awalnya kenapa kok kita memilih koperasi gitu, bukan bentuk yang lain. Bentuk yang lain ya. Terus saat ini ada berapa Mas yang sudah bergabung Mas? Dari dari kita tuh terbentuk itu Desember 2019. Itu dengan 2019 Desember itu sekitar tanggal 13, tanggal 14 kalau nggak salah ya, 13-14 di salah satu hotel kita berkumpul, kita mendeklarasikan untuk membentuk sebuah bentuk wadah ini namanya koperasi ya, dimana kalau bentuknya sudah koperasi otomatis puncak tertingginya adalah anggota ya. Pengurus-pengurus seperti kami ini adalah hanya menjalankan proses administrasi aja, tapi puncaknya adalah anggota gitu. Dimana setiap kegiatan yang ada di dalam koperasi itu akan menjadi keuntungan untuk anggota apabila ada profit. Itulah enaknya jadi koperasi, itu enaknya di situ gitu. Enaknya itu. Nah, Desember kita mendeklarasikan koperasi, lalu Januari kita sudah mulai ngurus legalitas ya. Legalitas pajak. Januari Februari itu kita juga ada, kebetulan waktu itu masih ada yang tugas keluar. Ya kayak sekjen lagi ke Italia. Saya sendiri waktu itu ada World Economic Forum di Swiss, itu Januari akhir juga ada acara juga di situ. Jadi kita masih antara kegiatan personal dengan kegiatan koperasi masih campur-campur nih sampai sekarang gitu. Nah, lalu Februari sudah mulai fokus, kita sudah mulai punya target, Maret kita mau launching nih. Maret mau launching untuk website, lalu untuk sistem koperasi digitalnya sendiri, ya itu Maret rencana. Ternyata Maret ada COVID.
Jadi waktu launching itu rencana kita dengan adanya launching kita sudah mulai woro-woro ada koperasi, yuk kita gabung gitu. Teman-teman yang lain di luar pendiri ya, di luar 20 orang pendiri, yuk kita gabung. Ternyata ada COVID mulai Maret, April, Mei, sampai sekarang Juni, udah 4 bulan ini. Udah 4 bulan ini. Nah, kemarin Juni kita inisiatif supaya kita nggak diem, kita coba woro-woro. Ya alhamdulillah ada beberapa yang bergabung sampai sekarang udah selain pendiri yang 20 ada beberapa, saya lupa jumlahnya, tapi sudah nambah lah. Sudah nambah. Kira-kira itu. Terus tadi kan saya singgung Mas, bahasanya jenis koperasi jasa ya. Jenis koperasi jasa ini kan mereka harus bersaing Mas dengan jenis bisnis 3T tadi ya. Transport, telecommunication, travel dan tourism. Lah nanti strategi pengembangan kedepannya untuk Koparekraf ini bagaimana Mas menghadapi jenis bisnis 3T tadi? Ya, kalau untuk strategi sendiri kita sebetulnya menjauhkan dari yang namanya persaingan, tapi kita justru mendekatkan namanya sinergi gitu. Bidang kami ini sendiri namanya juga Koparekraf, jadi bidang kami nggak jauh-jauh dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, pariwisata ada tour travel, ada tour guide dan lain-lain sebagainya. Ekonomi kreatif itu ada IO, ada MICE, ada marketplace, itu masuk juga di aplikasi ekonomi kreatif. Nah, di luar sana juga ada marketplace. Apakah kita Koparekraf yang nanti akan mempunyai marketplace akan bersaing dengan marketplace di luar? Tidak, kita akan bersinergi. Kita punya akun juga di sana. Ya. Selain kita sendiri punya marketplace untuk kebutuhan internal anggota, kita juga ada marketplace untuk bersinergi dengan marketplace yang di luar. Jadi sebetulnya bentuknya sinergi. Maksud gitu. Marketplace tadi kita kan juga kayak Bukalapak apa itu ya? Jadi nanti akan kita ajak untuk bersinergi ke sana gitu. Bersinergi, kita punya akun juga di sana. Barang-barang koperasi bisa dijual juga di marketplace luar. Jadi itu yang bentuknya namanya sinergi. Kita tidak bersaing dengan mereka gitu, tidak bersaing. Mereka ada marketplace, ya kita bisa bersinergi. Barang-barang Koparekraf bisa juga dijual di marketplace yang ada di luar Koparekraf. Paket-paket tur domestik dan luar negeri Koparekraf bisa juga akan dijual di luar dari Koparekraf. Ya. Yang jelas paket-paket tur yang ada di Koparekraf otomatis berasal dari anggota Koparekraf. Pembelinya siapa? Pembelinya ya anggota Koparekraf. Tetapi apakah orang luar Koparekraf bisa membeli? Bisa, kita juga jual di luar. Silakan menghubungi Koparekraf untuk misalnya mau ambil misalnya paket umroh atau paket tour domestik dan lain sebagainya. Itu kita lebih bersinergi daripada bersaing. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, jadi benar-benar konsep koperasi itu masuk ya, Mas, kebersamaan, kekeluargaan. Benar. Gitu ya. Koperasi itu kooperasi ya artinya sinergi. Musyawarah, mufakat, gotong royong itu kooperasi. Yang serunya di situ, Mas. Iya. Tadi kan disinggung masalah apa tadi kayak Bukalapak dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi itu kan berkaitan dengan ekonomi digital ya nanti Mas. Nah nanti betul. Yang mau saya tanyakan Mas, apa sih kaitannya antara koperasi dan ekonomi digital itu Mas? Ya, itu tadi seperti yang di awal tadi ya, aplikasi itu buat apa? Sebetulnya ekonomi digital juga sama. Ekonomi digital itu adalah toolsnya, metodologinya secara digital. Jadi alat aja ini sebetulnya. Jadi kalau yang alatnya apa? Alatnya berupa ekonomi digital. Wadahnya apa? Wadahnya koperasi gitu. Di dalam koperasi kita menerapkan yang namanya ekonomi digital. Sistem transaksinya digital, sistem sellingnya digital, ya, sistem administrasinya digital, core bankingnya juga digital. Wadahnya apa? Wadahnya adalah koperasi. Nah, hasil dari ekonomi digital outputnya apa? Outputnya adalah laba. Labanya untuk apa? Labanya untuk kemakmuran anggota koperasi. Nah, kira-kira itu korelasi antara ekonomi digital dengan koperasi. Iya. Karena gini, Pak. Kalau selama ini saya pribadi ya, biasanya karena beranggapan kalau misalkan namanya koperasi itu kadang koperasi kita berpikiran pasti kayak simpan pinjam gitu ya, kadang koperasi simpan pinjam atau apa. Karena belum begitu tahunya itulah. Ini pertanyaan berikutnya, Mas. Mengapa sih, Mas, koperasi di Indonesia ini sangat sulit berkembang? Ini kira-kira kenapa ya? Nah, itu pertanyaan itu juga pertanyaan yang saya ucapkan ketika bulan Desember kemarin. Sebelum saya bertemu dengan penyuluh dari Kementerian KUKM.
sebelum ketemu penyuluh, saya itu berpikir koperasi ini apa ya gitu. Orang yang datang ke koperasi ini mungkin orang dari ya orang kota jarang lah gitu. Orang kota ini jadi pikirannya tuh underestimate lah dengan koperasi. Dan image-nya koperasi itu simpan pinjam dan banyak masalah seperti itu. Setelah saya bertemu penyuluh tadi, penyuluh koperasi dan kita semua 20 orang pendiri ini dikasih penyuluhan oleh Kementerian KUKM, kita baru sadar gitu loh. Diberi contoh bahwa di luar itu koperasi sebetulnya sudah jalan secara modern gitu dengan di klub-klub bola raksasa di dunia itu sistemnya koperasi gitu. Nah akhirnya kita baru sadar, kita ini sebetulnya koperasi lah yang paling cocok di Indonesia. Koperasi inilah sokok guru yang benar-benar sokok guru ini ya gini caranya, koperasi ini yang paling seru gitu, yang paling asik dan paling seru ini koperasi kayaknya gitu. Nah akhirnya kita menyimpulkan oke, bentuk kita koperasi, bukan PT, bukan CV atau bukan badan hukum yang lain gitu. Karena ini yang bisa mengakomodir cara gotong royong bisnis ini di sini, di koperasi ini. Coba kalau di PT, kita mau gotong royong bisnis ya hanya pemilik saham. Di CV juga. Kalau di koperasi, seluruh anggota. Gitu. Seluruh anggota kita gotong royong bisnis, profitnya ya disebar untuk SHU seluruh anggota. Intinya kira-kira itu, gotong royongnya itu ada di sini, ada di dalam koperasi. Dari anggota untuk anggota itu kira-kira, ya anggota untuk anggota. Lalu kenapa kok image-nya kok image-nya juga. Nah, itu pertanyaannya sama. Mungkin pertanyaan itu juga saya ajukan sebelum bulan Desember kemarin. Karena saya belum paham. Nah, mungkin ini masalah sosialisasi. Mungkin dari Kementerian UMKM perlu lebih mensosialisasikan lagi masalah koperasi ini ke masyarakat sehingga masyarakat ini aware dan sebetulnya koperasi ini sangat menarik dan bisa menjadi salah satu solusi jalan tengah untuk masyarakat yang ingin membangun bisnisnya bersama-sama secara gotong royong dan musyawarah. Itu kira-kira. Nah. Luar biasa ini. Terus ini Mas, sekarang kan kita ketahui kita tidak hanya Indonesia ya, seluruh dunia dilanda pandemi seperti ini hampir 3 ini masuk bulan keempat ini semua, apalagi bisnis pariwisata ya. Bisnis pariwisata kan sangat terpukul sekali Mas. Lah, bagaimana menurut jenengan bagaimana peluang sektor pariwisata dalam tanda kutip MICE itu pasca pandemi nanti, Mas? Oke, ya. Kalau bicara peluang ini sebetulnya harus pakai data ya, harus pakai data statistik. Cuman kalau dari sisi saya pribadi, feeling saya memang tetap masih optimis. Optimis bahwa bisnis ini akan maju, tetapi dengan catatan penyesuaian. Ya. Penyesuaian artinya pariwisata ke depan tidak mungkin kita harapkan sama dengan seperti yang lalu-lalu gitu. Dengan adanya COVID ini merubah semua paradigma, semua pola pikir, perilaku, tindakan kita dalam bersikap, berpariwisata, bertraveling dan lain sebagainya. Ya. Yang dulu mungkin kita kalau lagi tour and travel dalam satu grup kita bisa foto bersama 700 orang, mungkin sekarang udah nggak bisa lagi. Ya. Yang dulu ini nggak cuman dunia pariwisata aja, ini ada dunia EU dan dunia MICE yang dulu kita kalau lagi bikin conference 4.000 orang di Bali atau di Solo gitu ya. Sekarang ada migrasi teknologi digital, di mana conference pun cukup lewat salah satu medianya adalah Zoom. Ini tetap dunia pariwisata, dunia EU dan dunia MICE itu tetap jalan, nggak berhenti. Tetap berputar seperti roda berputar, tetapi tools dan alatnya lah yang berubah gitu. Dan kita sebagai pelaku industri pariwisata yang harus bisa menyesuaikan diri. Siapa yang nggak bisa menyesuaikan diri, dia akan tertinggal nanti. Nah, terutama yang terkait dengan teknologi digital dan IT. Kalau dulu conference kita rame-rame di satu hotel ya, di satu hotel yang besar, sewa ballroom, sewa produksi. Sekarang produksi itu kita gantikan dengan konten multimedia. Lalu ruang ballroomnya kita gantikan dengan Zoom atau Google Meeting atau Cisco Webex. Misalnya seperti itulah. Nah, ini hal-hal yang harus kita pelajari ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Tetap kalau bisnis pariwisata jalan. Bisnis pariwisata sendiri juga sudah ada yang digital, virtual reality. Misalnya mau ke Borobudur ya. Mau ke Borobudur itu kita cuman bayar gitu ya, sekian ribu rupiah. Udah, kita cukup di depan komputer,
kita tinggal lihat ada tour guide-nya, dia bawa kamera keliling Borobudur, virtual reality 3D, semacam itu. Nah, ini segmen-segmen baru, metode-metode pariwisata yang baru yang nongol, ide-ide kreatif baru yang nongol gitu. Dan ini membentuk segmen market yang baru sebetulnya, tidak membunuh segmen market yang konvensional, tetapi membentuk segmen market yang baru. Nah, ini serunya di sini nih. Bisnis pariwisata tidak mati, tapi caranya lah yang kita rubah, habitnya lah yang berubah gitu. Intinya kira-kira itu. Berarti kita harus terus ya Mas ya, menggali apa yang ke depan itu bisa ditangkap oleh pasar gitu Mas ya. Betul sekali. Jadi pariwisatanya ada, bisnis IO-nya ada, bisnis MICE-nya ada, bisnis kreatifnya ada, tetapi yang berubah adalah habitnya. Kalau dulu bisnis pariwisata secara konvensional, sekarang sudah ada pariwisata digital. Kalau dulu MICE kita misalnya ada IMF, ada Asian Games, Asian Para Games, ada conference di hotel besar, sekarang berubah conference itu menggunakan media video conference. Ini jadi bisnisnya tetap jalan dan optimis terus akan naik. Tetapi habitnya yang berubah, toolsnya yang berubah, dan kita sebagai pelaku industri pariwisata, IO, MICE, itu yang harus bisa menyesuaikan diri. Intinya kira-kira harus menyesuaikan diri, gitu kira-kira. Terus begini Mas, kalau saya pengen tanya, seberapa besar sih sebenarnya dukungan pemerintah dalam hal ini, mungkin dari sisi kebijakan atau apa, untuk satu masalah koperasi, lalu mungkin untuk masalah pariwisata itu sendiri. Kalau menurut pandangan jenengan bagaimana Mas dukungan pemerintah Mas selama ini? Kalau menurut saya, pandangan saya, dukungan pemerintah benar-benar di era pandemi ini cukup besar ya Mas ya, cukup besar. Jadi kalau kita sempat hearing dengan kementerian juga bahwa pasca pandemi ini mereka sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan beberapa strategi, protokol dan lain-lain tentang pariwisata. Dan ketika masa pandemi sendiri, dari pemerintah juga sangat care terhadap pelaku industri pariwisata, terbukti dengan adanya bansos. Bukan bansos yang dari Kemensos ya, dari Kemenpar sendiri juga ada bansos. Kemenpar sendiri ada bansos yang ditujukan untuk pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada bansosnya. Jadi sudah dipikirkan tuh, dari industri pariwisata yang anjlok ini, ada perusahaan-perusahaan yang pada tutup, karyawannya ada berapa, itu kemarin juga ada pendataan ya. Dari situ ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan. Nah, itu didata dan sebagian didistribusikan dalam bentuk bansos. Mungkin belum merata, ada yang nggak kebagian, itu masalah pendataan. Tetapi intinya itikatnya ada. Itikatnya ada. Yang pertama yang ditanggulangi, yang dibantu oleh pemerintah sebelum memikirkan strategi gimana memajukan pariwisata adalah orangnya dulu ini dibantu. Orangnya dulu ini dibantu supaya bisa makan. Ya. Setelah orangnya bisa makan, dikasih bansos, bisa mikir, baru gimana caranya wisata domestik ini bisa maju. Yang pertama mungkin Bali dulu, karena infrastruktur Bali, branding Bali, positioning Bali sudah jadi. Jadi kemungkinan itu Bali. Dan juga wisata-wisata mandiri seperti desa wisata. Desa wisata itu di Indonesia ada ribuan. Itu mungkin yang duluan akan maju, akan bisa survive duluan, mandiri, karena mereka sudah mandiri gitu. Termasuk Bali yang pertama. Kalau prediksi itu Bali yang pertama karena sudah kuat brandingnya, dan yang pertama domestik dulu sebelum luar negeri. Itu kira-kira. Jadi malah kemungkinan memang domestik ya yang akan jadi idola duluan ya. Kemungkinan, ini prediksinya kemungkinan domestik yang duluan. Dan kalau ditanya seberapa besar, pemerintah sangat care. Buktinya pemerintah memikirkan pekerja industri pariwisata dengan bantuan bansos supaya mereka bisa makan gitu loh. Supaya mereka bisa makan, dan setelah pandemi ini berakhir, mereka bisa berkreasi lagi. Jangan sampai bangkrut, jangan sampai hilang gitu loh. Mereka bisa berkreasi. Dan pemerintah sangat care masalah itu. Itu kira-kira Mas. Okay. Mas, untuk penutup Mas, mungkin pengen jenengan ada saran atau mungkin masukan atau mungkin untuk penyemangat bagi seluruh pelaku pariwisata, mungkin secara global ya, tidak hanya MICE, agar tetap terus berkarya dan mungkin tetap bisa survive ke depannya, itu seperti apa Mas saran dari jenengan? Ya Mas. Ya, untuk semua teman-teman, sahabat pelaku industri pariwisata,
ekonomi kreatif, IO, MICE, dan subunit yang terkait yang sangat banyak sekali di industri pariwisata ini di bawahnya, ya. Optimislah gitu bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia akan bangkit lagi. Meskipun dengan bentuk yang tidak harus sama, tidak persis sama seperti dahulu, nggak masalah, tidak masalah. Yang penting industrinya tidak akan mati, maka kitalah yang harus mencoba merubah habit kita, menyesuaikan dengan zaman yang berlaku, supaya kita bisa survive. Tidak usah khawatir, di sini kita bergabung bersama-sama di dalam Koparkraf. Salah satu tujuannya adalah itu tadi, untuk sama-sama memajukan industri kreatif dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita membentuk wadah yang namanya Koparkraf. Yuk teman-teman semua bisa gabung di Koparkraf. Kita sama-sama majukan industri pariwisata dan ekonomi Indonesia. Dan satu lagi, tanggal 10 Juni kalau nggak salah kita bikin event namanya e-sport. E-sport itu salah satu, ya e-sport. Ya, e-sport itu salah satu bidang ekonomi kreatif. Game lah ya, game online ya. Ya game online. Ketika pandemi ini banyak anak muda yang justru di rumah main game. Dan ternyata nggak bisa diremehin. Omsetnya bisa sampai 9T atau sekian. Sangat gede omsetnya. Nah, sangat besar. Jadi ini salah satu hal yang tidak bisa diremehkan dari sisi omset dan dari sisi peluang. Gitu. Kelihatannya aja cuma main game. Mungkin generasi saya, generasi yang tua ini apaan ya? Tapi kalau kita ngelihat anak kita lagi main game, ternyata mereka dan banyak sekali yang sudah di-hire secara profesional. Dan dari penyelenggaranya sendiri juga banyak yang istilahnya bisa mengumpulkan crowd secara online dengan sangat luar biasa besar. Nah, ini salah satu peluang juga selain dari IO, selain dari MICE, ini ada e-sport. E-sport ini peluangnya sangat besar. Kita tanggal 10 coba kita membuat sebuah webinar tentang e-sport. Oke. Mas, berarti nanti termasuk e-sport itu juga bisa masuk ke Koparekraf ya? E-sport itu adalah salah satu unit bisnis kreatif. E-sport itu kreatif, ekonomi kreatif masuk. Kita ada IO, ada MICE, ada ekonomi kreatif. Termasuk startup, marketplace itu kan termasuk di dalam ekonomi kreatif. Sangat luas ini ceritanya. Koparkraf ini sangat luas, sangat luas. Iya, ini aku masih kepikiran ini, Mas. Harus saya tanyakan, Mas. Mas, kan konglomerasi itu hanya bisa dilawan dengan kehadiran koperasi. Ini pendapat jenengan bagaimana, Mas? Ya, itu betul sekali, gitu. Karena di dalam koperasi kita mengutamakan musyawarah, gotong royong, mufakat. Ya, musyawarah, mufakat, gotong royong itu yang kita lakukan di koperasi. Beda kalau kita bekerja di dalam sebuah perusahaan private ya, private limited atau perusahaan swasta dengan berbadan hukum di luar koperasi. Koperasi itu cara kerjanya seperti itu, gotong royong. Nah, dengan gotong royong itulah, betul kata Mas Safar tadi, gotong royong itu bisa menekan kapitalisasi. Iya. Ya, cocok sekali dilakukan di Indonesia, udah sangat pas. Iya. Kenapa saya tanya gitu kan, karena kita lihat selama ini kan sektor ini kan banyak Mas, persaingan dari sisi global itu kan luar biasa nih. Tour travel dengan kehadiran startup yang istilahnya apa? Yang itu. Sementara untuk koperasi sendiri kan konsumen itu menghadapi tantangan dengan adanya banyaknya konglomerasi itu tadi. Berarti tepat ya Mas dengan adanya Koparekraf ini, semoga ke depan itu bisa istilahnya melawan kehadiran konglomerasi itu tadi. Yang pertama melawan, sebetulnya kalau bahasa saya lebih halus, sinergi. Oh, sinergi ya. Sinergi itu lebih halus daripada kita melawan atau sinergi. Karena kooperasi itu minim dengan produknya sendiri, dia bisa ngasih makan anggotanya sendiri, nggak usah repot-repot kan. Dari anggota punya produknya paket tour. Nah, paket tour yang beli anggota sendiri, itu aja sudah bisa hidup, kita sudah bisa mandiri, gitu. Itu kooperasi. Apalagi nanti produk itu dijual keluar kooperasi. Nah, itulah karena bentuknya kooperasi ya, kita mengutamakan anggota, gotong royongnya di internal anggota dulu. Gitu. Kalau misalkan
saya pengen bergabung, kita pengen bergabung, sulit nggak sih Mas untuk bergabung ke Koparekraf? Apakah harus syarat ini harus syaratnya itu kapitalisasi perusahaan harus segini rupiah? Bagaimana? Tidak ada. Operasi itu keanggotaan itu berdasarkan perorangan, bukan badan hukum. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau Koparekraf sendiri karena kami bangun berbasis digital, maka untuk member registrasi cukup klik www.koparekraf.com. Nanti di situ ada member registrasi, tinggal diisi aja persyaratannya, tinggal dipenuhi, sudah bisa bergabung dengan Koparekraf. Kira-kira itu sangat mudah, sangat mudah. Ya. Anu Mas, iki tujuan dan harapannya ke depan Koparekraf ini akan dilebarkan seberapa luas Mas? Sayapnya itu Mas? Waduh, ya kalau impian kami Koparekraf ini unit bisnisnya sudah menjangkau ke mancanegara gitu ya, salah satunya karena pelaku-pelaku di dalam Koparekraf sendiri juga unit bisnisnya juga ke luar negeri semua, ada yang punya paket Eropa, ada yang punya paket domestik, ada yang punya paket India, ada yang punya paket umroh dan haji. Lalu di MICE-nya sendiri anggota Koparekraf sekarang juga sudah skala, ada yang nasional, ada yang luar negeri. Lalu di anggota Koparekraf ini juga ada importir ya. Salah satu anggota Koparekraf sekarang sedang mengimpor satu mesin masker. Nah, ini jadi satu unit bisnis nanti. Unit bisnis Koparekraf buat masker. Nah, lucu kan ya? Bidangnya Koparekraf, pariwisata, ekonomi kreatif. Tetapi ada pembuatan masker gitu. Karena salah satu anggota Koparekraf ya karena masker itu tadi kan salah satu protokol nanti ya untuk istilahnya untuk pariwisata ke depan, masker harus itu wajib ya Mas ya. Jadi bisa masuk ke sana. Betul. Luar biasa. Iya. Ada yang import mesin masker dan kolaborasi dengan Koparekraf untuk nanti bagaimana pengaturan sistem penjualannya, apa itu. Ya, mungkin minggu depan sudah nyampe itu mesinnya itu. Nah, nanti yang diuntungkan siapa gitu? Yang diuntungkan adalah seluruh anggota yang sudah bergabung di Koparekraf itu otomatis. Kalau misalnya masker ini jalan, penjualannya jalan gitu kan ya. Otomatis siapa yang diuntungkan? Ya seluruh anggota, otomatis itu. Tapi kalau sistem yang tadi kapitalis, konglomerasi, oligarki mungkin ya hanya kelompok tertentu. Makanya kelompok tertentu. Kalau saya ekstrimnya untuk melawan itu ya pakai koperasi kan. Kalau koperasi ya setiap usaha ya SHU-nya ya buat seluruh anggota. Itu bedanya di situ. Wah, luar biasa. Mas, tak terasa ngobrol dengan jenengan sangat luar biasa sekali ini. Nanti harus sama-sama kita cari topik lagi yang lain kesempatan. Ya. Tanggal 10 ada e-sport. Koparekraf mengadakan webinar e-sport. Nah, ini salah satu peluang juga. Betul. E-sport ini game online yang ternyata setelah kita telah datanya omsetnya sangat luar biasa gitu. Iya. Dan Indonesia salah satu anak muda milenialnya yang penggemar game online, salah satu yang tertinggi Indonesia ini. Dari data yang ada ya. Ya, salah satu yang tertinggi Indonesia. Itu caranya ikut seminar tadi gimana? Seminar caranya brosurnya bisa saya kirim nanti mungkin. Boleh, atau mungkin di webnya Koparekraf ada ya? Ada di webnya Koparekraf. Oh, siap. Nanti flyernya kita masuk aja di koparekraf.com, semuanya ada news di situ, ada udah lengkap lah. Mau cari berita apa ada di situ. Siap. Event-eventnya Koparekraf. Nggih. Matur nuwun Mas Ilyas atas sharingnya. Sami Mas Afur atas undangannya. Makasih banyak. Sukses selalu untuk jenengan. Sama-sama, kami tunggu bergabung di Koparekraf. Amin. Siap. Demikian Sobat Sky Studio dimanapun Anda berada, ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Umum Koparekraf, Koperasi Jasa Pusat Parekraf Indonesia, Bang Ilyas Sarjana Teknik. Sangat luar biasa sekali sharingnya. Kita akan cari topik lagi di lain waktu. Siap, kami tunggu. Jadi poinnya adalah konglomerasi hanya bisa dilawan dengan kehadiran koperasi. Lawan di sini artinya adalah kerjasama bisnis secara seimbang, bukan persaingan negatif saling menjatuhkan. Jadi seperti itu. Koperasi silakan bergabung dengan Koparekraf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.